orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak dilahirkan. Dan adapun orang yang dilahirkan itu lebih bahagia kalau matinya cepat. Kenapa bisa begitu ya? Halo guys. Halo. Halo. Di sini gue ada tamu. Oke. Kita kenalin dulu ya. Ada Bung Bintang. Silakan. Ya. Halo. Nama saya Bintang. Dari mana nih Bung? Dari masih di Kota Bandung ya, kalau masih. asal ya. Kalau asal Kota Bandung. Iya, kalau asal Kota Bandung, tapi kalau misalnya alma mater dari Pasim, dan pasti nanya tuh Pasim tuh apa? Pasim tuh apa? Enggak, serius gue juga nggak tahu soalnya. Itu nama kampus ada di daerah mana? Pasteur. Pasteur. Daerah Pasteur dan ya terpencil lah ya. Jadi itu Pasim. Namanya memang Pasim. Pasim itu Ya. Singkatan atau apa? Ya kind of. Oke, nggak usah diperpanjang kali ya. Iya. Oke, Bung Bintang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sedang pilek ya. Lagi musim ya, flu Iya, ya. Soalnya kemarin juga gue habis flu nih. Jadi kita di sini mau ngobrolin apa nih sebenarnya? Bung Bintang datang ke sini jauh-jauh dari Pasteur loh ya. Iya, jauh banget ya. Alhamdulillah nanti ada uang bensin ya, Bung ya. Jadi di sini sebenarnya kita nggak akan ngobrol yang gimana-gimana, cuman sekedar sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol yang sedikit bermutu lah ya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa ya, dengan adanya video ini ada sedikit edukasi yang bisa kalian ambil gitu kan. Gak apa-apa ya, sudah ngerokok ya. Gak apa-apa, jangan ngerokok soalnya. Oke, sekarang gimana nih Bung? Kita mau bahas apa nih sekarang? Sepertinya membahas nihilisme ya. Nihilisme? Apa? Nihilisme. Nihilisme. Sorry guys, gue juga gak tahu soalnya. Jadi nihilisme itu apa sih sebenarnya? Kenapa mau membahas nihilisme? Jadi nihilisme itu kalau secara bahasa ya, itu nihil itu dari bahasa Yunani yang artinya nothing gitu, dan isme itu serapan dari bahasa Inggris yang dalam artian di sini ideologi gitu. Jadi nihilisme itu adalah sebuah ideologi yang tidak mempercayai apapun, believe in nothing. Oke. Terus gimana nih? Nihilisme itu berarti tadi yang Bung bilang tuh apa ya? Jadi nihilisme itu, sejarah nihilisme itu kayak gimana sih sebenarnya? Kenapa bisa muncul nihilisme gitu? Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari rangkaian sebab akibat ya, ini awal mulanya akarnya itu dari seorang poet ya, apa sih bahasa Indonesianya, pujangga Yunani yang namanya itu Theognis of Megara. Megara itu nama kota, terus nama orangnya Theognis. Oke. Jadi di dalam syair-syairnya itu dia mengatakan seperti ini: orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak dilahirkan. Dan adapun orang yang dilahirkan itu lebih bahagia kalau matinya cepat. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena menurut dari sudut pandang nihilis itu kehidupan itu suffering, penderitaan tanpa akhir. Kehidupan yang menderita gitu ya. Ya. Penderitaan tanpa akhir gitu. Karena kehidupan zaman sekarang memang ya, kayak misalkan kita untuk sekedar diam saja gitu ya, tidak melakukan apapun, misalkan lagi meditasi misalnya, like literally doing nothing gitu. Gitu kan kita itu butuh udara. Iya betul. Ya kan. Nah di dalam udara ini kan banyak juga kan mikroorganisme kayak gitu, yang pada akhirnya harus keisap sama kita dan mati. Yeah. Jadi kesimpulannya untuk diam pun kita harus mengambil materi dan mengorbankan mikroorganisme itu. Betul sekali. Ini sebenarnya kayak gue agak kurang sedikit, jadi sambil belajar juga kan ngobrol kayak gini. Jadi gue juga tahu nih nihilisme itu apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi buat yang nonton nanti ya di di channel Just By ini, barangkali nanti ada pemaparan saya yang kurang tepat, itu bisa nanti langsung di komentar ya. Tulis aja di kolom komentar guys ya. Nah, terus yang tadi Bung Bintang bilang nihilisme itu seperti apa sih? Terus kalau misalnya
kita jadi nihil berarti kita nggak peduli sama apa-apa dong? Atau gimana? Sebetulnya nihilis itu sangat-sangat dilematis ya, paradoks sebetulnya. Karena seperti yang di awal tadi, nihilisme itu adalah belief in nothing gitu ya. Jadi tidak percaya apapun, literally apapun. Tapi di saat yang sama itu pun adalah sebuah kepercayaan. Jadi seperti saya tidak percaya apapun, berarti saya kepercayaannya adalah percaya akan ketiadaan apapun gitu. Jadi secara tidak langsung saya pun berkepercayaan yaitu nothing. Nihilisme tuh kayak aku taunya kayak sebuah kalimat yang familiar sebenarnya kan. Nihil tuh kayak yang kita mengerjakan sesuatu, nihil banget nih hasilnya. Kayak gitu nggak sih? Apa beda sebenarnya? Ya beda sih. Kayak beda, misalkan ya? Perbedaannya seperti idealis mahasiswa sama ada ideologi, bukan ideologi pandangan filsafat idealisme. Itu kan beda ya, idealis mahasiswa dengan idealisme dalam terminologi filsafat. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini gue nihil nih. Gue nihil nih. Kan bisa kerja ini gitu kan. Maksudnya tapi ada kesamaan di situ adalah tidak memiliki sesuatu gitu kan. Nihil gitu. Apapun itu konteksnya. Tapi nihilisme ini sebenarnya bisa kalau bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari atau misalnya kalau misalnya gue mau jadi seorang nihilisme itu bisa nggak? Atau misalnya justru gimana? Memang harus melewati fase nihilisme dulu sebetulnya kalau hidup itu. Kenapa? Iya, misalkan udah berapa tahun hidup di dunia sekarang? Udah kayak gue 32 ada. Tua banget. 24 tahun. Iya, 24 tahun misalkan dari day zero ya, dari day one sampai sekarang pernah nggak sih menanyakan sesuatu apakah pandangan hidup gue ini sebetulnya emang itu absolut benar atau tidak ya? Gue nggak sih? Ya, sampai pernah terpikir seperti itu ya. Yang kepercayaan yang kita take it for granted gitu loh. Gak pernah nanya dulu gitu. Contoh, kan sekarang lagi anak milenial tuh zodiak banget gitu ya. Oh iya, si paling zodiak kan, si paling zodiak kan tuh. Tapi kan pernah nggak sih nanyain tuh zodiak itu real nggak secara realitanya, nyata atau tidak? Iya sih sebenarnya itu hanya sekedar teori atau memang sebenarnya maksudnya kayak asal usulnya dari mana nih kan? Ya, kan tapi zaman sekarang, which is gue pun percaya dengan kayak zodiak itu tuh emang benar gitu, teori zodiak itu benar gitu kan? Ya kan kita pun harus menanyakan sampai ke akar-akarnya kan sebenarnya. Karena kalau misalkan kita tanpa mendiskreditkan orang-orang yang percaya sama zodiak ya gitu. Ketika kita percaya literally sama zodiak, misalkan dia tuh Libra bla 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 gitu, nggak cocok jadi anu misalkan. Iya. Terus kasihan dong psikolog udah sekolah. Iya nggak sih? Kasihan sekolah udah sekolah tapi nggak. Psikolog udah sekolah yang mana dipatahkan oleh sebuah zodiak. Yang mempelajari karakteristik manusia dan lain-lain, terus dipatahkan oleh zodiak yang literally sangat simpel dan nggak tahu nih basisnya ada atau enggak kayak gitu. Tapi intermezzo dulu nih, tapi percaya nggak dengan zodiak? Enggak. Kenapa nggak percaya? Karena nggak ada basis saintifiknya gitu gitu. Iya sih sebenarnya kalau gue sendiri sebenarnya kayak percaya tapi nggak percaya, tapi percayanya tuh karena sinkron dengan yang gue alamin gitu, kayak misalnya si Libra nih orangnya pelin-pelan, disukai pikir-pikir gue pelin-pelan berarti bener ya jadi ya, kepikiran kayak gitu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya itu kalau zodiak itu disebutnya ya kalau dalam koreksi kalau saya salah ya. Jadi di dalam ilmu psikologi itu ada self fulfilling prophecy. Jadi ada ramalan yang terpenuhi oleh dirinya sendiri. Contoh gini, pemarah atau lazy lah ya, katakan semua orang pun punya karakteristik itu. Benar-benar. Terus tiba-tiba, ini Libra nih pasti orangnya pemalas. Iya nih. Dan semua orang itu punya traits itu gitu. Padahal bukan cuma Libra doang. Gitu, bukan cuma Libra doang yang punya laziness itu, padahal semua orang punya. Iya benar. Balik lagi nih, jadi Bu Bintang bilang sebenarnya kalau, tadi kan saya nanya nih, kalau misalnya kita jadi seorang nihilisme itu seperti apa, kayak gimana? Ya. Bu Bintang bilang kalau misalnya sebenarnya harusnya kita melewati fase itu dulu. Ya. Seperti apa sih? Contoh nih. Contohnya. Sorry ya, ini ruang-ruang individual gitu.
ruang-ruang privat ya, ruang-ruang pribadi. Agamanya apa? Muslim. Muslim lah ya. Bebas sholat apa enggaknya mah bebas ya. Ya, itu lebih ke masing-masing ya. Ya. Masing-masing ya, bebas lah gitu. Cuman pernah nggak sih nanya, bener nggak sih nih agama yang gue anut? Atau emang apa ya namanya kayak ya gue Islam karena orang tua gue Islam. Gue punya pengalaman. Itu emang true story banget sih. Iya. Jadi sempat setahun yang lalu kayaknya gue tidak mempercayai agama apapun. At least agama yang gue anut sekarang gitu kan. Kenapa? Karena lagi ada masalah nih gitu kan. Dengar orang katanya kalau orang Muslim tuh bilang kayak lu sholat deh, gitu kan. Biar lo tenang. Iya. Dan gue ngalamin itu, gue lakuin kan apa yang orang bilang. Selama 2 minggu gue sholat, gue nggak dapet ketenangan. Itu yang menurut gue kan. Akhirnya gue berpikir kayak ini benar nggak sih sebenarnya gitu. Ini gue kenapa gitu kan. Kok gue nggak ngerasa tenang. Dan bahkan saat itu gue berpikir kayak dengan maksudnya banyak yang kayak cewek tuh di Muslim masih pakai kerudung, terus nggak boleh banyak lah ya. Kayak gue berpikir akhirnya yang penting gue nggak rugiin orang, yang penting gue nggak jahat sama orang, udah selesai di situ aja gitu. Jadi pada akhirnya ya gue sempat gak percaya sama agama gue beberapa bulan sih sebenarnya. Iya. Nah gitu. Kalau misalkan di apa namanya dalam perspektif nihilisme ya, kita kan harus nanyain nih segala sesuatu yang kita percaya itu harus ditanyain apapun itu. Oke, misalkan poin 1 mempercayakan kepercayaannya masing-masing seperti agama lah ya, let's say gitu. Agama gue bener gak nih? Ini bener gak ya? Iya, agama gue bener gak sih? Kalau misalkan, kayaknya nggak ada yang bener nih, otomatis ya udah, at least gue berbuat baik dan nah itu juga bener gak sih? Harus ditanyain ulang. Kenapa harus ditanyain ulang? Itu kan lebih ke kayak maksudnya gini loh. Itu pemikiran yang emang maksudnya gue gitu ya, pemikiran gue kayak ya udahlah, gue nggak percaya dengan agama gue gitu kan. Lebih ke manusiawi aja sebenarnya gitu kan. Ya nggak sih? Kalau dari nihilisme itu emangnya manusiawi itu ada nggak? Tanyain lagi tuh. Terus baik buruk itu ada nggak sih? Kan kalau misalkan ya udah deh, gue melakukan hal-hal baik aja sama orang, yang penting gue nggak ngerugiin orang kan ya. Iya. Which is itu kan moral kan ya. Iya. Iya kan? Iya, benar. Nah ditanyain lagi moral itu ada nggak? Bingung ya. Iya. Tapi emang karena mungkin baru gue sendiri baru ngobrol tentang nihilisme, baru tahu sebenarnya kan nihilisme itu seperti apa, jadi kayak agak kok bisa sampai terus ditanyain ya? Iya. Itu kenapa kayak gitu? Karena manusia itu harus harus ada sesuatu yang pasti yang dianut oleh manusia, apapun itulah konteksnya, mau itu agama, mau itu ideologi atau apapun itu. Tapi manusia itu tidak bisa tidak percaya apapun. Sekalipun kita bilang kita tidak percaya apapun, berarti kepercayaannya adalah dia, orang tersebut, individu tersebut percaya akan ketidakpercayaannya. Berarti sama-sama aja kepercayaan. Gue ngerti. Ya kan nggak seperti itu. Agak ini ya, agak rumit juga sih. Maksudnya kayak karena mungkin gue nggak tahu ya. Hal-hal yang seperti itu. Nihilisme itu sama dengan pesimis nggak sih sebenarnya? Beda ya sebetulnya. Tapi maksudnya gini, harus bisa dibedakan dulu mana pesimisme sama pesimistik. Kalau pesimis itu apa lagi? Jadi kalau pesimisme itu jadi ya udah pesimis aja gua terhadap segala sesuatu. Iya. Gak ada jalan keluar gitu. Tapi kalau misalkan pesimistik itu seperti ya kita ragu itu perlu gitu, namanya nggak sih? Iya, ragu. Tapi kalau misal lu ragu terus itu pesimisme kan sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau in some way lu ragu itu nggak apa-apa, itu pesimistik. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kan orang tiba-tiba bulat terhadap pengambilan keputusan tertentu tanpa adanya keraguan kayak gitu. Tapi balik lagi kalau nihilis itu karena believe in nothing, jadi kita harus mempertanyakan dulu nih segala sesuatu itu. Jadi kalau misalkan disebut nihilis itu pesimisme, itu bisa dibilang juga iya, ada juga yang tidak, karena banyak juga tipe-tipe dari nihilisme itu sendiri gitu. Tapi yang menyamakan antara tipe 1 dan tipe yang lainnya adalah ya adanya sikap pesimistik, bukan pesimisme ya.
seperti itu. Ya skeptis dulu nih. Jadi sebenarnya simpelnya nihilisme itu kalau di kehidupan sehari-hari kayak gimana sih? Kayak itu tuh sebenarnya berbarengan dengan kita hidup nih atau emang kita ngelewati fase itu udah gitu. Kayak misalnya sekarang nih quarter life crisis ya. Ya. Tak jaksel banget. Quarter life crisis nih. Aduh, gue udah umur segini nih, belum anu-anu. Yes. Terus gue ngerasa kayak gini atau apapun itulah ya. Terus itu kan banget ya. Terus sorry banget ya. Relate ya. Pada akhirnya kan circle gue bakalan mengkerucut gitu ya. Iya benar. Terus ada perubahan nih dalam cara sudut pandang ya, yang asalnya cuma have fun doang gitu di early 20s gitu ya. Terus di fase umur 24, 25, 26, 27 itu kan jadi aduh, ini kayaknya ada yang salah nih di hidup gue gitu kan. Nah, disitulah fasenya apa namanya? Di situ juga bisa disebut fase nihil gitu, fase nihilistik disebutnya. Jadi harus pertanyakan ulang segala keputusan hidup gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak itu tuh berarti berdampingan dong dengan kita hidup nihilisme ini. Iya. Oh, gitu. Kita secara eksplisit dan secara nggak langsung gitu kan. Langsung juga kita mempunyai traits nihilistik itu gitu. Walaupun nggak besar gitu ya. Tapi untuk sebagian orang yang memang menyukai ya kayak diskus kayak gini ya. Atau yang mendedikasikan hidupnya di ilmu pengetahuan pasti jalurnya itu ke filsafat. Oke. Terus ini tuh ada nggak sih tujuan hidupnya tuh pas ini? Nah ini intinya dari nihilistik ini. Inti gitu. Dari ini. Ada nggak nih tujuan nih di kehidupan ini ada tujuan nggak sih? Iya itu kan, ada nggak sih? Itu awal mulanya. Karena pandangan nihilisme ini baru mencuat itu kalau nggak salah ya tahun 1862 yang dipelopori sama Ivan Turgenev. Jadi itu tuh novelis Rusia pada waktu itu. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Sons and Father, nggak tahu kebalikannya ya. Okay. Jadi ada percakapan antara anak laki-laki dan seorang ayah. Anaknya nanya apa? Ayah, nihilisme itu apa gitu kan? Ayahnya jawab, nihilisme itu adalah tidak percaya akan segala sesuatu, baik itu adalah keimanan, ideologi, partai politik, dan lain-lain gitu. Jadi ya gue bebas gitu. Itu nihilis gitu. Pada waktu itu, dari novel itu berlanjut karena pada waktu itu belum ada gadget ya kak ya. Iya belum ada gadget. Jadi orang itu kalau misalnya di rumahnya nggak ada buku itu aneh gitu ya. Pasti ada buku gitu ya. Pasti ada buku, dan apalagi culture-nya Western culture kan sangat-sangat menghargai apa yang dinamakan buku. Iya betul. Tersebar luas, dan pada akhirnya dibedahlah oleh para pujangga dan juga para filsuf pada waktu itu. Benar gak nih apa yang dikatakan oleh novelis tersebut gitu. Nah, barulah di situ mencuat gitu bahasan-bahasan nihilisme ini. Ya, kemudian beberapa waktu kemudian ada yang bukan disebut ya. Ada seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche ya. Nah, ini yang paling terkenal lah ya kalau misalnya di bahasan nihilisme itu Friedrich Nietzsche, walaupun banyak juga gitu yang membahas nihilis itu kayak gitu. Ya barulah nih, ada nggak nih tujuan hidup, ada nggak nih, bener nggak nih apakah yang dikatakan oleh seorang novelis itu, nggak percaya akan segala sesuatu. Jadi ya, gitu. Si nihilisme itu tuh kalau dibuat simpel tuh mungkin hal yang tidak mempercayai apapun gitu. Iya, kayak harus mengevaluasi ulang ya kalau kata terus dia. Terus mengevaluasi kali ya. Ya karena kan memang tidak percaya dengan apapun. Maksudnya dia ketika ada satu konteks nih ada nihilisme tuh kayak, duh ini bener gak sih? Bener gak sih? Kayak gitu simpelnya guys. Gue pun baru tahu gitu, maksudnya karena emang ternyata ngobrol kayak gini seru ya. Iya. Banyak hal baru yang emang didapat, terus ya banyak pelajaran baru juga. Ini maksudnya ke apa sih filsafat yang kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Iya. Nah,
Ini gue mau tanya nih intermezzo lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa orang-orang itu sensi sama orang-orang filsafat? Ini hal yang pribadi gue juga serius. Karena dulu termasuk orang tua gue, kalau misalnya waktu masih kuliah tuh bilang kayak, awas ya kamu jangan berteman sama orang filsafat. Nanti ini harus bisa luruskan gitu kan. Iya, nah ini nih maksudnya harus diluruskan juga kan, maksudnya kayak itu pun terjadi sama gue dan terus kayak kenapa sampai gue bertanya nih ya, sempat emang kenalan punya temen yang emang dia orang filsafat pun ngobrol fine aja kok, dia individualnya biasa aja kok, ini yang salah apanya sih gitu kan. Aku selalu nanya ke orang filsafat tuh kayak kenapa gue nggak boleh berteman dengan orang yang yang pelajari filsafat gitu kan, kenapa nih, coba gue bisa kasih klarifikasi nggak? Klarifikasi sih lebih meluruskan aja. Ya mungkin para filsuf itu brengsek mungkin. Maksudnya gini, kenapa brengsek dalam tanda kutip tuh jadi menanyakan apa yang sudah mantap gitu, seperti misalkan kepercayaan agama lah ya. Ditanyain lagi tuh, bener gak sih Tuhan tuh ada gak sih, kayak gitu kan. Itu untuk sebagian orang tuh kayak yang aduh ini anak gue nih kalau misalkan belajar filsafat nanti jadi ateis atau jadi kan, gitu kan. Maksudnya gitu. Mungkin untuk orang yang normal, bukan normal sih ya sebenarnya apa ya berarti yang kayak ya biasa aja mungkin, apa sih filsafat gitu kan ya. Karena kayak sebenarnya mengapain kan, kayak ngapain sih masuk filsafat kalau kuliah gitu kan? Ngapain sih ngambil jurusan filsafat? Emang itu apa? Kerja apaan nanti gitu kan? Iya kan normalnya kayak gitu kan. Orang yang nyari aman kan kayak nih, kalau nyari aman sekolah, kuliah ya masuk jurusan yang pada kayak kedokteran, ya udah bakal jadi dokter gitu kan. Ini kalau jadi filsafat tuh jadi apaan sih? Iya sih. Jadi apa ya namanya? Karena apa namanya? Waduh, kesalahan teknis nih Kak nih. sorry guys. Sorry ya. Kita lanjut lagi. Jadi sering menanyakan hal-hal yang sudah mantap. Contohnya kayak baru serang untuk sebagian orang akan mengganggu dalam tanda kutip keimanan. Kenapa harus dipertanyakan hal yang sudah pasti gitu? Karena kita itu sudah mantap ya pasti deh. Kita itu harus memegang apa yang menurut kita benar. Contoh, bisa gue mau nanya nih ya. Balik nanya nih. Dan gue tanya apa? Yang terlepas dari pandangan hidup lo ya. Yang menurut lo benar apa? Yang lo pegang deh. Yang menurut lo ini kalau menurut gue ini benar banget nih. Oh, kalau menurut gue kalau filosofi hidup gue gini gitu. Kalau gue lebih ke kayak yang tadi, yang penting gue nggak pernah jahatin orang. Udah gitu dong. Yang penting gue baik aja ke orang, mau orang kayak gimana ke gue terserah. Yang penting gue berperilaku baik dan tidak bikin orang rugi. Udah. Itu tuh emang ketika itu makanya gue bilang dulu gue nggak percaya sama agama gue sendiri. Gue megang prinsip itu sampai detik ini gitu. Walaupun sekarang ya udah oke deh gitu sama agama gue sendiri. Berarti in some way lo harus megang apa yang menurut lo benar kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah kalau untuk orang filsafat itu ditanyain lagi benernya itu benar menurut lo atau emang benar absolut? Kan ada nih pandangan subjektif, lu tuh subjektif lo gini-gini gitu kan? Iya. Nah itu tuh harus ditanyain lagi. Ada nggak konsep objektif dan ada apa itu objektif dan subjektif? Nah, gitu. Ya, jadi gini kan banyak nih ya. Kalau misalkan di zaman sekarang itu pandangan hidup lo, pandangan hidup gue kayak gini, ya kita harus melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang gitu kan ya, gitu kan. Nah itu harus tanya lagi. Kalau misalkan hidup ini berdasarkan apa yang kita lihat menurut perspektif kita, gue bisa bilang kayak gini, ini warnanya apa? Hijau. Menurut gue itu merah. Kenapa? Ya kan menurut pandangan gua. Iya juga. Menurut pandangan gua, yang kata lo itu hijau. Boleh nggak gua bilang kayak gitu? Boleh sih. Ya boleh sih. Itu hak lo kan? Iya, tapi benar nggak? Iya benar juga sih. Tapi benar nggak itu warna merah? Enggak, kalau salah. Berarti harus ada konsep yang objektif. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Terus contoh lagi. Kenapa harus ada konsep objektif? Kayak gini, 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Mau itu yang demen BO deh 1 tambah 1 2 benar nggak? Benar ya. Mau kata pembunuh nih 1 tambah 1 2 benar nggak? Benar.
kata pedofil nih. 1 tambah 1 2, benar nggak? Benar. Jadi siapapun yang bilang itu a whore, mau siapapun itu siapapun itulah ya, atau pedofil atau dan lain sebagainya ya, itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena itu udah pasti. Iya. Iya kan? Iya, itu pasti. Tapi bisa kan gue bilang 1 tambah 1 sama dengan 12? Itu bisa kan gue bilang gitu kan? Bisa. Itu gue dong. Iya. Iya kan? Ya di sinilah maksudnya apa ya namanya? Karena kekurangannya nih ya, kekurangannya dari ini agak sedikit luar konteks ya. Nggak apa-apa. Kekurangannya kita kan orang yang so-called beragama itu, itu suka berlindung di balik moral. Contoh gini, ketika melihat orang-orang ya dalam tanda kutip ada perempuan yang di pinggir jalan ya, malam-malam, itu langsung dijudge gitu, kebayang nggak? Iya, langsung ada judging. Ya kan, langsung judging gitu. Tanpa melihat dulu apa ya namanya, sisi struggle-nya dia tuh ngapain sampai kayak gitu, kebayang nggak sih? Benar-benar. Dan gak semua orang bakalan peduli gitu kan, ya kan? Tapi langsung dijudge gitu. Tapi kan ada juga satu kasus di mana ada seorang ya dalam tanda kutip yang seperti itu memberi minum anjing dan pada akhirnya dia masuk surga juga gitu kan. Oh iya, gue pernah denger itu cerita dulu kan ya. Jadi kan yang dalam tanda kutip apa ya namanya, perkataan anu itu bisa jadi juga hal yang baik atau juga bisa hal yang buruk. Iya. Kalau menurut subjektif. Balik lagi harus ada objektif. Iya. Kan kita juga nggak bisa bilang 1 tambah 1 sama dengan 12 ya itu menurut gue. Ya emang gimana lo gitu. Ya bebas, tapi kan tetap harus ada yang pastinya udah ada nih, yang objektifnya udah ada ini kan. Makanya balik lagi sama nihilisme. Jadi kita itu harus benar-benar tahu apa yang sejatinya benar itu apa gitu, secara radikal. Tapi kan susah untuk mencari sejati yang benar itu sebenarnya apa? Iya, maka dari itu kita punya akal. Bener guys. Iya. Buat apa? Kita tuh hidup di zaman sekarang itu banyak distractionnya gitu. Kayak misalkan tiba-tiba apa namanya, tiap 5 detik sekali kita ngecek HP. Ngecek HP, medsos, Netflix and chill ya kak ya. Netflixnya jalan, kitanya nggak tahu ngapain. Kitanya beda cerita tuh. Pengalaman banget kayaknya. Ya, kayak gitulah ya. Jadi banyak distractionnya. Jadi ketika distraksi itu merajalela, jadi kita kurang mempergunakan akal kita sebagaimana mestinya. Jadi kan menurut orang-orang yang sudah terdistraksi oleh hal-hal yang mengganggu akal itu, kebanyakan ya, tapi itu juga tidak semua pasti kayak gini. Ngapain sih lo mikirin kayak gitu, udah have fun aja hidupnya. Yes. Tapi kan baik lagi ke nihilisme nih ya. Iya. Ini gue nanya yang maksudnya lebih ke pribadi kayak orang tuh nggak banyak tahu kan tentang nihilisme ini kan. Maksudnya hanya gue pun baru tahu sekarang gitu kan, si nihilisme itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, pandangan orang tuh kan biasanya suka beda ya. Iya. Kayak yang tadi kita bilang juga kan, kayak ini aku lo gitu kan. Kita maksudnya kayak bukan ngasih tahu sih, lebih ke kayak apa ya, lebih ke kayak nihilisme ini nih kayak kita ngobrol kayak gini, ada yang bisa menerima, ada yang tidak gitu kan. Itu gimana tuh pendapat? Ya, justru itu inti dari nihilisme itu tidak mempercayai ada hal objektif. Ya ada 4 ya tipenya. Jadi ada yang tidak mempercayai baik dan buruk. Ya. Baik buruk itu nggak ada. Itu disebutnya ethical nihilisme. Kemudian ada yang bilang nggak ada hal objektif, itu nggak ada. Itu disebutnya epistemological nihilisme. Okay. Kemudian alam semesta ini chaos, itu disebutnya cosmic nihilisme. Ada yang keempat nih, yang umum itu adalah hidup ini nggak ada maknanya, bebas, do it yourself. Atau just do it gitu ya, just do it lah ya, kayak gini. Jadi di 4 tipe ini mereka itu tidak mempercayai hal-hal yang objektif itu nggak percaya. Nggak ada ya, pokoknya objektif itu nggak ada. Di nihilisme itu bebas, hal yang objektif itu tidak ada, karena lebih ke kayak berarti
lebih freedom aja ya nihilisme tuh jatuhnya. Jadi intinya yang gue tangkap nih ya dari obrolan ini nggak tahu, ini menurut gue. Jadi si nihilisme itu lebih ke nggak percaya sama objektif dan kita lebih freedom. Jadi kalau lu nganut nihilisme ini nih ya terserah lu gitu. Jadi gue misalnya nganut nihilisme berarti gue nggak akan peduli dengan apapun, mau orang ngomong apa, mau orang berperilaku seperti apa. Menurut gue ya udah gitu kan. Udah. Kayak gitu. Iya. Kayak misalkan zaman dulu kan waktu abad ke-18 dan 19 itu kekuasaan gereja itu kan absolut ya di Eropa. Iya. Ya, jadi disebutnya Dark Ages waktu itu. Jadi apapun pandangan hidup yang tidak sesuai dengan Bible versi Eropa pada waktu itu dibunuh. Ada yang digantung, ada yang dibakar. Kalau perempuan ya, perempuan pinter dikit perempuan tuh dibakar, disebutnya penyihir. Wow. Gitu dan lain sebagainya. Dan di sini kan ada penindasan ya. Nah, masyarakat ini sudah muak pada waktu itu dengan kekuasaan gereja yang mengatasnamakan Tuhan ya pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga sedang marak-maraknya itu movement scientific movement yang dimulai waktu Galileo itu dihukum tuh sama gereja. Kan pada waktu itu mayoritas manusia mempercayai bahwa bumi itu datar ya Kak ya, gitu, flat earth gitu ya. Terus Galileo hadir nih, enggak bumi itu enggak datar tapi bulat. Ya, itu dihukum kayak gitu. Nah, semenjak pada waktu itu masyarakatnya sudah muak dengan kekuasaan gereja yang semena-mena, terus ditambah dengan movement saintifik, lahirlah gerakan-gerakan yang salah satunya adalah gerakan nihilisme. Karena ketika kita believe in science ya, kan kalau misalkan orang-orang yang beragama itu mempercayai kalau segala sesuatu itu yang tidak bisa yang tidak bisa dicerna oleh akal itu adalah ajaib. Yes. Tapi kalau misalkan dalam perspektif sains itu, hal ajaib itu ada karena kamu itu tidak paham kenapa itu terjadi. Jadi dulu juga kalau misalkan orang zaman purba melihat ada api itu disebut wah ajaib, padahal kan itu adalah ada reaksi lah. Sainsnya lah kan. Nah, terus nih Bung Bintang, kita kan lagi ngobrolin nihilisme nih. Nihilisme itu sebenarnya kayak bagian dari filsafat kayak. Ya kan, dari bagian filsafat kan. Kuliahnya emang jurusan filsafat? Bukan. Terus? Ekonomi. Kenapa? Enggak, gue heran ya kenapa bisa nyambung ke sini gitu. Maksudnya kayak oke lah kalau misalnya dia kuliah ngambil jurusan filsafat ya kan, kita nihilisme nyambung gitu kan. Ini kenapa sih tertarik dengan filsafat atau nihilisme ini nih? Ini pribadi aku nanya. Iya. Kayak lebih ke nerd sih kayaknya ya. Lebih ke aku tuh buku ya. Misalnya gini, walaupun ini ditemukannya cuma baku banget ya sorry saya. Maksudnya gue baru nyadarin hal ini tuh di tengah-tengah proses gue mendalami filsafat gitu ya. Jadi sejatinya mohon maaf ya Kak ya. Filsafat ini nih. Ya walaupun baru-baru menyadari baru-baru ini ya ketika mempelajari filsafat itu pada akhirnya ilmu ini jurusan apa nih? Nah, gua hukum dan lain sebagainya itu adalah induknya dari semua ilmu itu adalah filsafat. Jadi tidak akan ada ilmu hukum, tidak akan ada ilmu ekonomi dan lain sebagainya tanpa terlebih dahulu adanya filsafat. Oh, gitu. Apalagi hukum nih. Harus kuat filsafatnya. Oke guys, nih kita kan udah nih bahas tentang nihilisme itu apa dan gimana gitu kan. Pada akhirnya kesimpulannya adalah nihilisme itu simpelnya nihilisme itu adalah hal yang gak ada objektifnya, lu freedom aja gitu kan. Bung Bintang, makasih banyak lo ya udah mau datang ke sini jauh-jauh dari Pasteur. Buat kalian yang pengen tahu lagi tentang filsafat nih ya, ini kan salah satu dari filsafat yang ngasih nihilisme ini. Kalian bisa komen di bawah atau enggak
Bisa. Nanti kita datangin lagi Bung Bintang buat datang di podcast ini. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih banyak. Bung Bintang makasih banyak ya udah datang. Kalau misalnya ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Dan terima kasih. See you.